Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pelajaran kita kali ini dengan dari bab pertama, yaitu tentang operation ya. Ya, di operation and productivity. Jadi terkait dengan apa itu operation and productivity, nanti kita akan bahas pasti manajemen satu. Jadi sekali lagi manajemen industri di sini itu terlalu luas sehingga kita akan lebih kecil lagi sebutnya yaitu manajemen operasi, kan? Dan itu yang nanti akan membedakan dengan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen yang lain gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke manajemen operasi yang lebih teknis ya, dan mengorganisasi atau mengelola produksi barang dan jasa ya. Dan apa itu supply chain, kenapa kita kok belajar manajemen operasi ini, kemudian apa yang dilakukan oleh manajer operasi ya. Ya, kemudian operasi, bagaimana operasi barang dan jasa, dan produktivitas ya, yaitu produktivitas, bagaimana mengukurnya, dan nanti tantangan-tantangan terkait dengan manajemen operasi serta hal-hal non teknisnya, misalnya dengan etika dan tanggung jawab sosial dan juga eh, keberlangsungannya atau keberlanjutannya itu sustainability-nya. Oke, baik. Di sini ada apa? Ada cerita yang di setiap di awal bab itu nanti kami bisa baca sendiri bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu apa namanya mengembangkan. Jadi di setiap bab nanti akan ada cerita bagaimana suatu perusahaan itu menjalankan apa namanya bisnisnya ya seperti itu. Oke. Maka di sini nanti kita akan mencoba mendefinisikan apa itu manajemen operasi, kemudian mengidentifikasi 10 putusan strategis dari manajemen operasi, kemudian oke ini kaitannya dengan karir ya, karir dalam bidang manajemen operasi, kemudian beda ya, beda antara eh, barang dan jasa itu dari 1 sampai 4 tadi, kemudian yang kelima nanti apa perbedaan antara produksi dan produktivitas ya, apa bedanya produksi dan produktivitas. Lalu kita akan menghitung ya di tujuan 1 dan 6-nya itu adalah menghitung produktivitas faktor tunggal dan produktivitas faktor banyak multifaktor ya. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi variabel-variabel kritis dalam eh, meningkatkan produktivitas. Oke, kita masuk ke bab pertama. Apa ini? Apa itu yang disebut dengan manajemen operasi? Maka di sini eh, apa namanya produksi yang efisien ya. Oke, jadi produksi yang efisien untuk menghasilkan barang dan jasa itu membutuhkan apa namanya penerapan ya, penerapan yang efektif dari konsep, kemudian alat bantu dan juga teknik dari manajemen operasi yang nanti akan kita pelajari sampai akhir semester ini. Ya. Apa itu produksi? Jadi untuk memahami manajemen operasi kita harus tahu dulu apa itu produksi. Jadi produksi adalah pembuatan barang dan jasa. Ya, jadi creation ya, menghasilkan barang dan jasa. Apa itu manajemen operasi? Maka dia adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai atau menambahkan suatu nilai pada suatu bentuk barang dan jasa. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah input menjadi output. Nah, itu adalah manajemen operasi. Jadi dia adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan nilai atau bisa juga menambah nilai ya pada barang dan jasa dengan cara apa? Mengubah input menjadi output. Ya, oke. Nah, nanti eh, dalam dalam perjalanannya, gitu kan ya, maka kadang suatu organisasi itu tidak menghasilkan barang atau jasa yang kelihatan. Kan nanti akan ada yang namanya barang atau jasa yang nggak kelihatan. Tapi umumnya barang-barang yang nggak kelihatan itu biasanya masuk ke jasa. Ya, contohnya seperti ini, misalnya transfer transfer uang kan dari tabungan ke giro misalnya, atau
transplantasi eh, transplantasi liver atau misalnya apa mengisi apa namanya kursi kosong ya dari pesawat seperti itu ya. Jadi booking seat ya, seat booking atau mungkin ya pendidikan ini termasuk juga apa namanya nggak kelihatan ya, kelihatan. Makanya dinamakan servis tadi ya. Jadi kalau dia barangnya nggak kelihatan maka dia dinamakan servis atau jasa. Oke. Kemudian bagaimana bagaimana mengelola apa? Bagaimana mengelola barang dan jasa ya. Bagaimana mengelola pengelolaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Maka di sini kita bisa lihat bahwa apa fungsi produksi itu dalam suatu organisasi itu pasti ada tiga bagian ya. Yang pertama adalah marketing yang mana dia akan apa akan memunculkan atau membangkitkan permintaan ya atau paling tidak dia akan apa namanya uh, uh, at least ya setidak-tidaknya dia akan apa mengambil order gitu kan, ya seperti itu ya. Jadi orang yang mengambil order misalnya kalau ada pesanan maka marketing yang gerak duluan ya. Jadi eh, dan marketing ini nggak akan ada sampai apa sampai terjadinya penjualan. Jadi kalau ada penjualan, berarti ada marketing gitu. Ya. Ada pemasaran. Kemudian yang kedua adalah produksi atau operasi yang mana dia akan menghasilkan produk ya, dan mengirimkannya. Kemudian ada di sini adalah eh, keuangan, finance atau accounting ya, yang mana dia akan melacak seberapa bagus eh, organisasi itu eh, dalam melakukan bisnisnya. Ya dan dia juga akan membayar tagihan dan juga dia akan apa mengumpulkan uangnya atau masukannya ya. Jadi di sini kita bisa lihat di gambar satu-satu ini kita bisa lihat ada tiga bentuk organisasi ya. Yang A dan B ini adalah organisasi jasa dan yang ketiga yang terakhir di bawah ini adalah organisasi manufaktur. Jadi kalau jasa dia menghasilkan ya jasa pelayanan gitu kan. Nah, maka kita bisa di sini apapun organisasinya pasti dia ada tiga bagian ini ya, marketingnya ya yang di sebelah kanan, kemudian keuangan yang di tengah-tengah dan kemudian bagian operasinya. Tentunya masing-masing bagian ini karena sifat bisnisnya berbeda, maka apa yang ada di dalam juga pasti akan berbeda. Jadi operasi yang ada di dalam bank itu akan berbeda dengan operasi yang ada di apa di eh, maskapai penerbangan ya seperti itu. Demikian juga operasi yang ada di manufaktur itu pasti juga berbeda dengan operasi yang ada di apa perusahaan jasa yang lain ya seperti itu. Oke, untuk rincinya nanti kalian bisa eh, baca sendiri gitu kan ya. Oke, maka di sini ada dalam operasi atau dalam produksi ini ada juga istilah supply chain atau rantai pasok ya. Jadi rantai pasok ini kalau kita bisa lihat di apa supply chain itu adalah suatu organisasi jaringan organisasi global ya dan aktivitas yang mensuplai atau menyediakan perusahaan lain dengan barang atau jasa ya jadi itu adalah eh, apa supply chain ya di sini apa ada definisinya ya. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana supply chain ini berjalan ya mulai dari apa namanya dari petani ya. Ini adalah supply chain dari apa soft drink ya, soft drink atau minuman ya minuman lah, Coca-Cola dan seterusnya jenisnya itu ya. Oke. Maka dia mulai dari petani ya, kemudian dari petani, kemudian hasil panennya dibawa ke apa pabrik untuk dijadikan sirup, kemudian dibotoli, kemudian setelah dibotoli kemudian didistribusikan, ya, disebar, kemudian akhirnya masuk ke toko-toko untuk kemudian dikonsumsi. Ya. Nah, ini adalah rantai pasok, ya, rantai pasok daripada apa, soft drink atau minuman ringan, ya, seperti itu. Oke.
Kenapa kita perlu belajar OM ini? Ya, paling tidak ada 4 alasan. Ya. Maka yang pertama, alasan pertama adalah eh, karena OM ini adalah salah satu dari 3 fungsi utama yang ada dalam organisasi apapun. Ya, dan karena pasti ada operation itu pasti ada. Ya, apapun bentuk organisasinya, entah dia menghasilkan barang atau jasa. Ya, maka di sini OM ini akan mempelajari bagaimana orang-orang atau sumber daya manusia itu dikelola, ya, seperti itu. Kemudian alasan kedua, karena kita ingin tahu bagaimana, ya, bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan, ya. Oke. Lalu yang ketiga, nah, kita juga ingin memahami bagaimana atau apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam apa di dalam bidang apa operasi, ya, seperti itu, ya. Kemudian eh, yang keempat eh, ini terkait dengan biaya. Jadi apa namanya, bagian yang paling banyak menguntungkan biaya itu adalah di bagian operasi ini, ya, seperti itu. Bagian apa manajemen operasinya atau, ya, seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat kita ingin mempelajari opsi eh, untuk menambah kontribusi, dan oke, di sini Fisher ini adalah suatu perusahaan kecil yang akan meningkatkan apa kontribusi dolar, ya, atau pendapatannya gitu ya, saya pendapatan menggandakan pendapatannya dengan fixed cost dan dengan biaya tetap dan profit, ya. Kemudian eh, sedemikian hingga dengan keuntungan yang dihasilkan dari itu, maka dia bisa membeli peralatan produksi yang baru. Maka di sini manajemen memutuskan bahwa kalau apa namanya, jika perusahaan itu gagal menambah berkontribusi, maka bank itu tidak akan memberikan pinjaman, ya. Sehingga kalau bank tidak memberi pinjaman, maka tidak bisa beli alat baru, seperti itu, ya. Kalau nggak bisa beli alat baru, ya, maka otomatis apa namanya, apa namanya, peralatan yang ada sekarang ini otomatis peralatan sudah pada tua tuh, maka itu akan membuat Vision ini nanti akan apa namanya, akan tutup gitu, seperti itu, ya, dan seterusnya sampai kemudian apa eh, pegawainya pasti akan di PHK, sehingga akhirnya barang akhirnya tidak bisa diproduksi, ya, sebetulnya. Maka di sini kita bisa lihat eh, ada tiga strategi, ya, tiga strategi, baik itu dari sisi marketing, dari finance maupun dari operasi. Jadi di sini kita bisa lihat ada tiga tiga kolom, gitu, ya. Maka di sini ada pilihan-pilihan, ya. Jadi pilihan marketing, oh kita mencoba akan menambah pendapatan sampai 50%. Kita coba menambah. Itu opsinya daripada marketing. Kemudian ada opsi dari keuangan, saya akan potong biaya sampai 50%. Ya. Dan yang opsinya dari apa, dari operation, maka saya coba akan mengurangi biaya produksi sampai 20%. Ya. Maka di sini dengan biaya dengan eh, pendapatan dari penjualan yang sama yaitu $100.000, gitu. Kemudian dipotong-potong apa dengan biaya biaya barangnya, kemudian akan didapatkan apa namanya keuntungan, ya, gross margin eh, tinggal dikurangi dari sales sebagai cost of good, kemudian nanti ada biaya keuangan dan seterusnya, kemudian dipotong dengan pajak, maka di sini kita bisa lihat bahwa kontribusinya, ya, itu adalah 10.500, apa namanya, kalau yang sekarang ini, ya, posisi sekarang 10.500. Kalau ini adalah apa pilihan yang akan diambil. Jadi kalau kalau kita mau meningkatkan pendapatan dari marketing, maka kita akan kontribusinya adalah 18.000. Kalau kita memotong biaya keuangan, ya, maka kita kontribusinya adalah 12.750. Tapi kalau kita mengurangi biaya produksi hanya 20%, maka kontribusinya adalah 22.500. Ya, seperti itu. Oke.
Sini kita bisa lihat bahwa apa namanya kontribusi yang terbesar adalah dari operation. Ya. Jadi bagaimana operasi ini bisa dimaksimalkan sehingga dia nanti akan menghasilkan kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian, oke, apa yang dilakukan oleh apa namanya eh, orang-orang yang bekerja di bidang operasi ini, ya, bidang operasi, maka di sini ada beberapa di tabel 1.2 ya, ada 10 keputusan strategis yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang operasi. Yang pertama adalah dia merancang barang dan jasa, ya, merancang dan jasa. Kemudian dia mengolah kualitas serta melakukan SPC atau Statistical Process Control. Kemudian dia akan menentukan strategi proses dan kapasitas. Kemudian dia juga akan menentukan strategi lokasi, jadi lokasi mana yang paling paling efisien. Dan dia juga akan menentukan setelah lokasi terpilih, maka dia akan menentukan strategi layout. Jadi, oke, kita sudah ketemu tempat di sini, tempatnya di sini, lokasinya di sini. Maka apa yang harus saya atur? Jadi pabriknya harus di, di apa? Dibuat seperti apa? Kemudian juga human resource, ya, atau sumber daya apa terkait dengan sumber daya manusianya, kemudian mendesain jobnya. Jadi pabrik ini nanti akan ada apa saja pekerjaannya apa saja, supervisornya apa saja yang diperlukan itu. Selain itu, kemudian juga pengukuran kerja, ya, pengukuran kerja. Kemudian eh, pengelolaan rantai pasok, jadi vendor-vendor, mana vendor yang menguntungkan, nah itu mulai dijalin. Kemudian juga dia akan melakukan manajemen inventory atau persediaan, kemudian menjadwalkan scheduling, ya, menjadwalkan. Jadi kapan ini barang akan dibuat, ya, berapa banyak dan seterusnya itu masuk scheduling dan dia akan dikerjakan di bagian yang mana dan seterusnya. Kemudian ada maintenance, ya, ada maintenance. Oke. Kemudian ini adalah warisan aja, heritage ya, of operation management. Jadi ini adalah perjalanan daripada manajemen operasi, ya, seperti ini. Jadi sebelum muncul manajemen operasi itu, maka dia melewati fase-fase, ya. Jadi mulai dari fokus biaya, ya, dimulai dari di tahun apa dari 1776 dan seterusnya gitu. Di mana di sini ada era era produksi massal, ya. Mulai masuk setelah era produksi massal kemudian masuk era oh kembali setelah konsep awal, ya, kemudian masuk ke era manajemen saintifik, ya, jadi manajemen eh, yang lebih teratur gitu ya, saintifik, ya, manajemen yang lebih ilmiah, gitu. Maka di sini ada Gancar, nanti kalian akan pelajari nanti di manajemen project, ya, Gancar dan seterusnya. Kemudian masuk era produksi massal dan berganti fokusnya adalah kualitas, di mana di sini adalah lean production atau produksi yang meminimalkan meminimalkan barang rusak, ya, seperti itu. Kemudian beralih ke fokusnya adalah kustomisasi atau barang yang bisa di apa barang yang bisa di custom. Jadi eh, barang itu eh, tiap orang, ya, itu kebutuhan bisa memenuhi kebutuhan setiap orang yang berbeda, ya, atau setiap organisasi yang berbeda. Jadi itu namanya customization, ya. Dan itu di customize secara massal seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah cara globalisasi sampai sekarang ini, ya, seperti itu. Kemudian, oke, operasi barang dan jasa. Jadi di sini kita perlu tahu, ya, apa itu barang, apa itu jasa, ya, ya. Jadi di sini eh, manufaktur atau ya manufaktur itu menghasilkan barang yang kelihatan tangible. Sementara kalau apa produk daripada jasa itu adalah intangible atau alias tidak kelihatan, ya.
Apa di sini servis itu misalnya termasuk di dalamnya adalah apa namanya reparasi, perawatan, kemudian pemerintahan itu juga termasuk jasa, kemudian makanan, ya, lodging, lodging itu berarti apa penginapan ya, transportasi, asuransi, keuangan, finansial, kemudian real estate, pendidikan, legal, medical dan seterusnya ini adalah jasa, ya, seperti jasa. Maka di sini ada apa namanya ada tabel ya yang mencoba mengkarakteristikkan atau mengelompokkan jasa dan barang ya. Di sini misalnya adalah contoh adalah pesawat ya, pesawat. Jadi dalam suatu pesawat ya itu yang disebut barang itu apa? Kalau dalam suatu pesawat atau maskapai penerbangan maka eh, kursi yang kosong itulah yang disebut sebagai barang. Ya. Nah, jasanya apa? Jasanya adalah naik di kursi itu gitu. Artinya eh, mengatur bagaimana supaya kursi yang kosong itu terpenuhi. Nah, itu yang dinamakan jasa. Nah, gitu. Ini salah satunya, kan. Kemudian ini adalah karakteristik barang dan jasa yang lain ya. Kalau apa? Kalau barang itu juga biasanya dia bisa disimpan. Tapi kalau jasa itu dia diproduksi langsung dikonsumsi, ya, itu seperti ya. Diproduksi langsung dikonsumsi. Ya, contohnya adalah salon. Salon. Maka orang masuk ke salon langsung dipotong rambutnya, langsung kelihatan gantengnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau produk itu dia, kalau barang itu dia bisa disimpan. Demikian juga misalnya yang diproduksi itu adalah biasanya barang-barang yang sama kalau kalau barang. Ya. Tapi kalau jasa itu antara satu dan yang lain itu bisa berbeda ya. Itu kalau ini adalah beberapa karakteristik daripada barang dan jasa. Jadi kalian bisa apa namanya bisa lanjutkan sendiri gitu ya. Jadi apa-apa saja yang menjadi perbedaan antara barang dan jasa. Termasuk misalnya kalau di sini fixed facility ya, biasanya kalau barang itu diproduksi di fasilitas yang tetap menjadi pabrik, tapi nggak bisa di tempat lain. Kalau jasa itu dia bisa apa? Bisa di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Barang apa? Jasa itu bisa dijual di retail store atau di apa? Bisa juga dijual lewat telepon ya, atau juga bisa lewat internet. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah perbedaan antara apa? Pertumbuhan daripada jasa ya, pertumbuhan daripada jasa dibandingkan dengan pertumbuhan pertanian dan manufaktur. Di sini kita bisa lihat kalau dari sisi agriculture atau pertanian itu justru malah turun. Ya. Nah, ini adalah apa namanya employment atau apa namanya, penyerapan tenaga kerja. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi manufaktur dia apa namanya naik terus kemudian turun gitu ya. Tapi yang kalau jasa dia naik terus. Ya. Jasa ini naik terus. Ya. Oke, kemudian di sini juga di sini ada tabel 14 ini. Ini adalah eh, menunjukkan persentase dari persentase employment percentage atau persentase penyerapan tenaga kerja, baik dia di sektor barang maupun jasa. Ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat kalau service sektor ini di sini ya, di sini kita bisa lihat penyerapan tenaga kerjanya bisa sampai 85,9% kalau di bidang jasa. Tapi kalau di manufaktur itu cuma 7,9, konstruksi cuma 4,3%, bahkan di apa di pertambangan itu hanya 0,4% saja. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke produktivitas ya. Jadi tentang produktivitas. Apa itu produksi? Apa itu produktivitas? Jadi produktivitas adalah rasio dari output ya, di mana outputnya adalah barang dan jasa dibagi dengan inputnya. Jadi produktivitas itu adalah rasio atau perbandingan atau hasil bagi antara output dengan inputnya. Outputnya apa? Barang dan jasa. Inputnya apa? Sumber daya. Sumber daya itu bisa tenaga kerja, bisa modal. Ya, seperti itu. Nah, meningkatkan produktivitas itu berarti meningkatkan efisiensi. Ya.
Yang mana peningkatan ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah mengurangi input, ya, mengurangi input dengan menjaga outputnya tetap, gitu kan? Atau menambah output dengan menjaga inputnya juga tetap, ya. Jadi salah satu dijaga tetap, gitu kan? Kalau yang tetap adalah outputnya, maka coba inputnya dikurangi. Tapi kalau inputnya yang tetap, maka coba outputnya ditambah. Apakah dia ditambah? Nah, itu cara melakukan peningkatan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan di atas, produksi adalah proses pembuatan barang dan jasa, ya. Maka di sini, nah berarti itu bedanya antara produksi dan produktivitas. Produksi yang tinggi, ya, jadi memproduksi barang yang banyak, ya, yang tinggi itu mungkin hanya akan punya implikasi atau punya efek bahwa menandakan, ya. Jadi produksi yang tinggi itu bisa jadi menandakan banyak orang yang bekerja, ya. Sehingga kalau banyak orang bekerja maka eh, penyerapan kerjanya tinggi, alias low unemployment atau pengangguran rendah. Tapi itu tidak berarti menunjukkan produktivitas yang tinggi, ya, seperti itu, ya. Jadi nggak bisa produktivitas itu oh yang satu saja tidak, tapi dia apa, ketika ketika kenapa kok demikian misalnya, ya, karena ketika banyak orang yang bekerja, ya, maka otomatis kan berarti banyak yang harus digaji kan gitu. Kalau banyak yang harus digaji berarti kan harus modal juga harus kuat. Nah, berarti itu tidak menunjukkan produktivitas. Justru ketika ketika apa, semuanya itu sedikit, kok dia bisa menghasilkan apa, produk yang banyak. Nah, itulah baru yang namanya produktivitas, ya. Oke. Di mana produktivitas ini merupakan cara yang bagus untuk mengevaluasi kemampuan suatu negara untuk memberikan apa namanya, standar hidup, ya, peningkatan standar hidup untuk warganya, ya. Karena hanya dengan produktivitas yang meningkat itulah maka standar hidup bisa juga ditingkatkan, ya. Oke, di sini ada apa namanya, ada logikanya, ya. Logikanya di sini nanti boleh kalian baca sendiri gitu, ya. Oke. Kemudian di sini pada gambar berikut ini, ya, ada gambar berikut ini mereka satu titik. Oke, pada gambar ini adalah eh, sistem ekonomi yang ada. Ini di sini dicontohkan adalah di Amerika gitu, ya. Yang mana bagaimana suatu input itu diubah menjadi output. Di mana di sini inputnya ada labor, capital management, dan transformasinya. Ini di sini menunjukkan sistem ekonomi yang ada di Amerika ini bagaimana mereka mengubah input itu menjadi output. Nah, di sini eh, apa namanya, bagian-bagiannya. Jadi bagaimana produktivitas tahunan sebesar 2,5% itu diperoleh, yaitu dengan apa? Di sini ada apa namanya, pembagiannya atau presentase. Jadi di sini kapitalnya atau modalnya itu meliputi 38% dari 2,5% tadi kan, ya. Jadi peningkatan produktivitasnya adalah 2,5%. Nah, dari 2,5% itu berapa bagian daripada kapital? Itu 38%. Bagian tenaga kerjanya adalah 10% dan bagian manajemennya itu ternyata lebih besar, 52%. Makanya kenapa manajemen operasi itu harus dipelajari. Ya, ada apa, Fahri? Izin konfirmasi Pak, kalau Ya, Zoom-nya tinggal 10 menit lagi Pak. oke, siap. Nanti setelah itu selesai, ya. Baik, terima kasih. Ya Pak. Oke, jadi itu, ya. Eh, ya, semoga 10 menit lagi selesai, ya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, kemudian, ya. Nah, ini bagaimana mengukur produktivitas tadi, ya. Nah, maka di sini ada produktivitas faktor tunggal, ya. Di mana produktivitas faktor tunggal ini hanya satu faktor saja, ya. Nah, di sini satuannya bisa apa namanya, bisa
biasanya adalah jam kerja buruh ya, jam kerja biasanya. Tapi bisa juga satunya bisa juga kapital, bisa juga material, yaitu banyaknya banyaknya apa banyaknya atau volumenya ya, ton ya atau massa ya, ton atau bisa jadi energi di kilowatt ya dan seterusnya. Jadi di sini misalnya kalau produktivitas adalah rumusnya adalah unit yang diproduksi dibagi dengan input. Kalau misalnya unit yang diproduksi adalah 1.000 dan jam kerjanya adalah 250, maka di sini produktivitas faktor tunggalnya adalah 4 unit per jam kerja ya, 4 unit per jam kerja ya. Nah, kemudian bagaimana kalau multifaktor? Nah, kalau multifaktor itu inputnya lebih banyak, ya. Inputnya lebih banyak. Ada tenaga kerja di sana, ada material, ada energi, kapital, dan lain-lain. Ya, oke. Kita lihat contoh yang kedua di sini, ya. Bagaimana Collins ini dia adalah perusahaan asuransi, ya, dan dia akan apa namanya? Dia akan mengevaluasi apa tenaga kerjanya dan produktivitas multifaktornya ya. Nah, dengan sistem 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 kerja yang baru ya, di mana uh, perusahaan itu punya empat staff, masing-masing kerja 8 jam dengan gaji 640 dolar per hari, dan ada juga overhead expense ya sekian 4.400 dolar per hari. Nah, maka eh Collins ini memproses dan ini closing ya, closing. Jadi dia Collins ini jualan asuransi. Ya. Asuransi namanya jenisnya adalah asuransi Beatles ya, sebetulnya. Oke, oke. Kemudian kalau kalau sistem kerja yang baru ini diterapkan, maka dia bisa memperoleh 14 titles per hari atau 14 14 14 14 nasabah lah, tapi anggap title itu adalah nasabah. Kemudian average-nya adalah sekian. Maka di sini kita bisa lihat kalau di sini ada bagaimana produktivitas tunggal, mana itu yang dihitung adalah produktivitas pekerjanya itu eh, sistem yang lama dan sistem yang baru. Jadi kalau yang lama itu 8 titel dibagi 32 jam, kalau yang baru itu 14 titel dibagi 32. Maka di sini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau ketika faktor lain itu diikutkan, di sini ternyata faktor lainnya adalah biaya, ya biaya, ya. 640 dolar tadi biaya apa? Gaji gitu ya. Kemudian 400 itu adalah overhead expense. Ketika dia diikutkan, maka di sini kita bisa lihat bahwa produktivitas itu bertambah dari 0,25 ini tadi ke 0,4375, dan itu berarti naik 70% kalau dari sisi produktivitas pekerjaan. Tapi kalau dari multifaktor ya, maka dari 0,07 0,0077 menjadi 0,0097, maka dia naiknya hanya sekitar 0,26 alias 26% ya, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini memang meskipun kedua-duanya yaitu produktivitas faktor tunggal maupun multifaktor itu menunjukkan peningkatan, tapi biasanya uh, multifaktor ini akan menunjukkan gambaran yang lebih baik ya, gambaran yang lebih baik. Kenapa? Karena di situ biaya diikutkan ya, biaya diikutkan ya. Baik. Kemudian di sini, nah di sini uh, ini adalah apa? Meskipun kita sudah bisa mengukur produktivitas, tapi nanti masih akan ada hal-hal masalah pengukuran yang akan sama. Misalnya di sini adalah masalah kualitas, ya. Kualitas mungkin akan berubah ketika input dan outputnya tetap konstan, ya. Ambil contoh adalah misalnya smart LED TV, ya. Nah, dibandingkan dengan TV hitam putih di tahun 50-an. Nah, maka meskipun sama-sama TV, tapi orang-orang akan menyangkal bahwa kualitasnya meningkat. Ya. Ah, enggak, ya pasti meningkat. Padahal pada saat itu mungkin TV hitam putih adalah teknologi yang tercanggih saat itu, gitu, kan, seperti itu ya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa kualitasnya berubah. Jadi meskipun eh, produknya sama-sama masih masih sama yaitu TV, tapi kualitasnya sudah berubah. Ini juga adalah elemen eksternal, ya, elemen eksternal.
Eksternal ini bisa juga menambah atau mengurangi produktivitas, ya. Eh, Oke, kemudian di sini ada eh, satuan unit pengukuran ya, satuan unit pengukuran yang precise ya. Misalnya mobil ya, mobil tidak semuanya punya input yang sama ya. Untuk ada mobil, jadi mobil apa? Misalnya mobil balap dengan mobil misalnya mobil MPV ya, SUV atau MPV itu inputnya berbeda ya, sama-sama mobil tapi inputnya berbeda. Padahal itu eh, tidak berbeda masa, kan, masih di zaman sekarang ini ya, tapi beda beda mobil, beda inputnya ya, seperti itu. Oke. Kemudian variabel produktivitas seperti yang sudah di apa dilihat di gambar awal. Jadi tiga variabel produktivitas itu adalah labor tadi ya, labor atau pekerja, kemudian modal, kemudian manajemen. Ya, masing-masing menyumbang. Kalau pekerja itu cuma 10% saja, artinya kalau 10% saja berarti ngapain juga pekerja banyak-banyak kan gitu kan. Kalau kapital 38%, kalau manajemen itu adalah 52%. Nah, berarti berarti kalau pengelolaan yang bagus itu justru malah menyumbang 52% lebih banyak ya seperti itu ya. Maka di sini ada apa namanya? Bagaimana kita eh, variabel-variabel kritis tadi itu ditingkatkan ya. Nah, di sini kalau pekerja itu peningkatan apa eh, untuk meningkatkan produktivitas pekerja, maka yang pertama adalah pendidikan dasarnya. Pendidikan dasarnya itu harus harus apa harus baik gitu ya, appropriate ya, cocok ya. Kemudian yang kedua ada diet, yaitu misalnya makanannya diet of labor force. Kemudian social overhead ya, yang membuat pekerja itu tersedia misalnya apa, transportasi dan sanitasi. Jadi harus ada overhead dan sanitasi. Maka di sini ada penjelasan lebih rinci ya bagaimana tiga hal ini akan mempengaruhi produktivitas pekerja.